Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanam hayatan thayyibah. Sadaqallahu adzim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang salat jamaah tarawih dan isya yang dirahmati Allah Ta'ala. Semua manusia ini menginginkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan di dalam hidupnya. Bagian orang punya pendapat sukses itu kalau punya benda-benda yang banyak, punya kedudukan yang tinggi. Bagian yang lain orang punya pendapat sukses itu kalau punya untung besar, perdagangan besar, bisnisnya untung besar. Bagian yang lain orang merasa bahagia, mulia, sukses itu kalau punya penampilan yang keren, yang gentle, yang bagus, yang cantik, seperti itu. Bapak-bapak, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, sesungguhnya kebahagiaan, kemuliaan manusia itu di tangan Allah, di dalam ketentuan Allah, di dalam yang telah ditentukan oleh Allah. Karena kita ini memang hambanya Allah, makhluknya Allah, ciptanya Allah, yang menentukan kebahagiaan kita di mana juga Allah. Tapi terkadang orang punya pikiran sendiri-sendiri. Kenapa iblis itu dilaknat oleh Allah? Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam bersama malaikat alaihissalam, maka apa? Malaikat pun siap melaksanakan perintahnya Allah karena dia melihat ini adalah perintahnya Allah. Tapi iblis ini malah jawab, ana khairu minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis ini merasa dia itu lebih baik daripada Adam. Dia lebih mulia daripada Adam karena dia punya pendapat sendiri. Dia mulia itu karena asal usulnya. Kalau orang hari ini merasa mulia, merasa sukses, merasa bahagia dengan menurut cara pikir pandangnya dia sendiri, maka justru dia akan terlaknat oleh Allah. Bagaimana Fir'aun laknatullah ini dihinakan oleh Allah karena dia merasa sukses, besar, kuasa, itu karena kedudukan yang dia miliki. Tapi akhirnya diazab oleh Allah. Kemuliaan manusia ini sejauh mana manusia ini yakin kepada Allah, mentaati perintahnya Allah. Walillahi izzatu wali rasuli walil mu'minin. Al-izzah, suksesan kemuliaan itu punya Allah dan Rasul. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'alladzi an'amhum minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassolihin. Yang lain masih banyak. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Barang siapa taat Allah dan Rasulnya, sungguh dia adalah orang yang telah berjaya. Sukses dia, sukses besar. Faqad faz fawzan 'azima. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, cacing ini adalah makhluknya Allah, yang menciptakan juga Allah, yang menentukan kehidupan cacing itu di dalam tanah juga Allah sendiri. Kalau cacing ini punya pendapat sendiri, wah saya akan sukses, saya akan senang, saya akan bahagia kalau keluar dari tanah. Maka justru dia akan binasa. Karena Allah sudah pastikan dia bahagianya hidupnya cacing ini di dalam tanah. Kalau dia punya cara pikir sendiri, maka justru binasa. Kan itu, walaupun mahal harganya, kan paling mahal itu apa toh Pak? Ya Pak? Ngantuk? Ditanya ikan paling mahal itu apa kok? Apa Pak? Arwana. Ya ada yang harganya 6 juta yang tahu saya. Mungkin ada lebih saya nggak tahu karena saya bukan ahli ikan. Arwana itu walaupun harganya mahal, kalau dia keluar dari air, apa jadinya dia? Justru malah megap-megap, akhirnya malah dia binasa. Bapak-bapak keluar di jalan, kemudian ada lele loncat dari parit ke depan jalan, ke depan bapak-bapak. Kalau lihat lele seperti ini dikapake Pak?
masa digoreng, ya tiga mulai dia digedek dhisik gitu kok. Ya ya toh. Masa langsung digoreng ya mencolot-mencolot kok datine. Ya toh, Pak. Kalau ikan ini keluar dari kodratnya, karena ketentuan ikan ini hidupnya di dalam air. Walaupun iwak ocetol, Pak. Harganya nggak ada harganya. Bapak-bapak suruh cetol, oh, Pak. Nggak ada harganya. Tapi selama dia hidup di dalam air, maka dia akan bahagia, dia akan mulia. Demikian juga kita hari ini. Walaupun kita hidup kaya raya, bergelimangan daripada harta dan kedudukan. Kalau kita keluar dari mentaati Allah dan Rasulnya, keluar dari agama, pasti binasa, Pak. Gelisah hidupnya. Ma'isyata dzongka. Hidupnya gelisah. Takut kehilangan, atau dilorot, direbut kedudukan, direbut orang, hartanya berkurang, diliputi dengan ketakutan. Kalau orang ini tidak taat kepada Allah, asalkan dia masih mentaati Allah, boleh jadi orang kaya, boleh, nggak dilarang. Justru kalau orang kaya, dia punya iman, dia punya amal soleh, dia gunakan hartanya untuk mentaati perintahnya. Perintah siapa? Perintahnya Allah. Tapi kalau orang kaya ini tidak punya iman, dia nggak punya amal soleh, dengan harta itu dia gunakan untuk maksiat kepada Allah. Akhirnya apa? Gelisah. Wong maksiat ki ora penak, Pak. Gitu, Pak. Ora penak. Coba bapak-bapak keluar jam 12 siang gandeng bojone tanggane. Enak apa susah, Pak? Jam 12 awan metu saka ngomah gandeng bojone tanggane. Kira-kira ndelik-ndelik apa blak-blakan, Pak? Delik, kenapa delik? Karena susah, karena pedine konangan orang. Tapi kalau keluarnya jam 12 siang gandeng istri sendiri, masalah enggak, Pak? Enggak masalah. Ini loh, Pak, gambaran. Wong ki mek maksiat ki uripe ora penak, Pak. Ya sudah rumus itu, karena kodrat manusia ini hidupnya di dalam amal agama. Walaupun dia miskin, sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, gitu, Pak. Apalagi Bilal bin Rabah, Julaibib radhiyallahu an. Ini mungkin belum pernah saya sampaikan di sini. Julaibib ini dari nasab sebelum dia masuk, nasabnya pun dia nggak jelas. Padahal bagi orang Medina, bagi orang Arab, orang nggak punya nasab itu adalah aib besar, Pak. Ini Julaibib itu sebelum dia masuk Islam, dia nggak punya nasab, keturunan siapa nggak jelas, hidupnya miskin, nggak punya rumah, tidurnya saja sembarang tempat, mungkin di atas pasir atau mungkin di batu-batuan gitu. Dan sama kabilah yang di tempat yang dia tinggal di situ, dia ngancam. Kepala sukunya ngancam, barat siapa memasukkan Julaibib ini kepada kelompoknya dia, maka aku akan seksa dia. Yang diseksa itu Julaibib ini yang diseksa. Tapi alhamdulillah Allah berikan kehendak Allah, beri hidayah kepada dia. Setelah dia masuk Islam, di kalangan sahabat Nabi pun dia nggak dipandang, Pak. Teko nggak genepi, lunga pun nggak ada yang kurang seperti masjid sini juga gitu, Pak. Teko orang efek, orang teko orang efek, nggak masalah, Pak. Tapi asalkan bernilai di hadapan Allah, Pak. Julaibib ini, Pak, suatu saat didatangi Rasulullah SAW di sholat pertama gini. Rasulullah ditemui Rasulullah, wahai Julaibib, apakah kamu tidak mau nikah? Maka jawabnya apa? Ya Rasulullah, siapa yang mau nikahkan anaknya buat saya? Julaibib ini nggak ngeluh, Pak. Dia nggak ngeluh sama sekali, karena dia punya apa? Punya Allah di dalam hatinya, Pak. Nggak susah dia. Hari besoknya lagi didatangi Rasulullah, wahai Julaibib, apakah kamu tidak mau nikah? Ya Rasulullah, siapa yang menikahkan anaknya buat saya? Kali hari ketiga, ditanya yang sama, apakah kamu tidak menikah? Jawabnya sama. Wahai Julaibib, Rasulullah melamar namanya Zahid, anaknya Zahid, anaknya Zahid itu. Melamarkan untuk siapa? Julaibib dari istri, dari anaknya Zahid ini. Dia kirim surat, yang bawa surat siapa? Julaibib ini, Pak. Maka si Zahid tadi, dia terima surat dari Rasulullah, senang, Pak. Karena nggak pernah dia dapat surat dari Rasulullah, orang pilihannya Allah. Tapi begitu dibuka, Pak, ternyata dia Julaibib ini dilamarkan untuk anaknya. Maka innalillahi, ini nggak biasa.
Ini orang kaya raya, anak orang telat, Pak, orang terpandang, Pak. Ini nggak biasa ini Rasulullah ngelamarkan buat orang selevel saya dengan seorang Julaibib ini. Akhirnya anaknya dengar itu, anaknya juga nggak terima, nangis. Maka dia ngomong sama bapaknya. Bapaknya ngomong sama Julaibib, sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak. Itu anaknya wanita ini dengar, kok nyaut namanya Rasulullah, itu ada apa? Disampaikan bahwa ini adalah surat dari Rasulullah untuk lamarkan untuk Julaibib kepada kamu untuk dinikahkan. Apa anaknya jawabnya? Kalau itu dari Rasulullah SAW, maka aku terima. Dan habis itu dia membaca ayat, apabila Allah dan Rasulnya sudah membuat satu keputusan, kemudian kamu akan mencari jalan lain, maka binasalah kamu. Maka anaknya tadi terima. Begitu terima, dia kembali kepada Rasulullah SAW, wahai Julaibib, apakah lamarmu diterima? Diterima ya Rasulullah, diterima ya Rasulullah. Senang. Ditanya Rasulullah, apakah kamu punya mahar? Ya Rasulullah, engkau tahu kondisi saya, dari mana saya punya mahar. Maka kamu datang kepada Umar dan Abdurrahman bin Auf. Itu datang pada Umar bin dan Umar, dikasihlah itu mahar sama beliau berdua ini. Habis itu dia belanja ke pasar mau beli setelah di pasar, Pak, dia beli, ada seruan jihad fisabilillah keluar di jalan Allah, Pak. Akhirnya apa? Yang dia beli tadi dijual lagi, diberikan apa? Pedang dan tameng, Pak. Nggak jadi beli mahar lagi, Pak. Habis itu berangkat, apa yang terjadi? Ternyata itu perang selesai, ditanya Rasulullah, wahai sahabat-sahabat Nabi, apakah ada yang kurang dari diri kita? Jawabnya sahabat Nabi siapa? Karena sahabat Nabi juga nggak berisi apa Julaibib. Ya Rasulullah, semua sudah komplit ya Rasulullah, nggak ada siapa-siapa yang ketinggalan, nggak siapa-siapa. Tanya 3 kali, jawabannya masih sama. Yang ketiga Rasulullah baru dia memberi tekanan, apakah ada yang kurang dari diri kita? Rasulullah jawab, tanya, di mana Julaibib? Di mana Julaibib? Sahabat Nabi baru sadar dia, ternyata ada yang kurang dari kita adalah Julaibib. Begitu dicari, suruh cari mereka, ternyata apa, Pak? Julaibib telah syahid, dan di sekitar Julaibib ini ada 7 mayat musuh, Pak. 7 musuhnya orang kafir, dan di tengah-tengahnya itu adalah Julaibib yang telah meninggal dunia. Apa yang terjadi? Begitu dia selesai, dikuburkan Rasulullah, yang nguburkan Rasulullah sendiri, Pak. Maka Rasulullah menangis. Maka sahabat-sahabat Nabi tanya, Rasulullah menangis, habis itu dia tersenyum, habis itu dia ke samping. Maka kejadian aneh ini ditanya sahabat Nabi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Saya menangis karena Julaibib ini adalah bagian dari diriku dan diriku bagian dari Julaibib, Pak. Mulia enggak, Pak? Diakui Rasulullah bahwa Julaibib adalah bagian dari diriku dan diriku bagian dari Julaibib, Pak. Kenapa habis itu engkau tersenyum? Ketika saya tersenyum, saya lihat rohnya siapa? Julaibib tadi diangkat ke langit, dibuat rebutan bidadari, Pak. Masya Allah, rebutan bidadari. Terus kenapa engkau melengos? Apa jawab Rasulullah? Dari banyaknya ribuan bidadari tadi, terlihat betisnya bidadari, salah satu betisnya bidadari, makanya aku palingkan wajahku. Bapak-bapak saudara yang dirahmati Allah, ini Julaibib. Karena dia punya iman, dia punya amal soleh, dia bukan, walaupun dia bukan orang nasab yang jelas, nggak punya apa-apa, dari background orang yang miskin, nggak punya apa-apa, tapi dia mulia di hadapan Allah. Dan orang yang ada agama itu di hidupnya di dunia, Pak, walaupun keadaan miskin, nggak mengeluh, Pak, nggak susah. Karena apa? Karena dia punya apa? Punya Allah di dalam hatinya. Karena Allah itu siapa? Allah Razzaq, Allah Khaliq, Allah Qadir, Allah ala kulli syai', semua Allah. Orang yang punya Allah itu maka sesungguhnya orang ini adalah mendapatkan segala-galanya, Pak. Tapi barang siapa kehilangan Allah dari hatinya, sesungguhnya dia orang yang paling kehilangan segala-galanya, dan dunia akan menghinakan dia, dunia sampai akhiratnya Allah. Maka kesimpulan Allah, kita mulia, kita bisa bahagia, kita sukses itu kalau kita ada agama, wujudnya agama dalam
diri kita. Maka insya Allah hidup kita adalah berusaha untuk sempurnakan iman kita, sempurnakan amal kita selama kita hidup di dunia. Aku li qauli astaghfirullakum wa qur rabbikfir warham wa anta rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.